Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Risiko Investasi. Dalam era globalisasi, investasi telah menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan keuangan individu maupun institusi. Melalui investasi, kekayaan dapat tumbuh seiring waktu, tetapi juga membawa potensi kerugian akibat berbagai risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat mengaruhi hasil investasi, baik secara positif maupun negatif. Manajemen risiko investasi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko guna mencapai tujuan keuangan yang optimal. Konsep dasar manajemen risiko. Manajemen risiko dalam investasi melibatkan pendekatan analitis yang meliputi 3 komponen utama. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi aset investasi. Yang kedua ada pengukuran risiko, yaitu menggunakan alat seperti beta untuk risiko sistematis, standar deviasi, Sharpe ratio, dan value at risk atau VAR. Yang ketiga ada mitigasi risiko, yaitu menerapkan strategi diversifikasi, hedging, dan manajemen portofolio. Tujuan utama manajemen risiko adalah menjaga stabilitas portofolio di tengah dinamika pasar yang tidak menentu. Saya Adalia Mayasari akan melanjutkan pembahasan. Di dalam manajemen risiko investasi itu terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama adanya risiko pasar. Risiko pasar yaitu fluktuasi harga aset karena perubahan ekonomi, politik, atau faktor eksternal lainnya. Nah, yang kedua adanya risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual aset dengan harga wajar dalam waktu singkat. Yang ketiga adanya risiko kredit, yaitu gagalnya pihak ketiga memenuhi kewajiban seperti gagal bayar obligasi. 4. Risiko operasional. Risiko ini merupakan kesalahan manusia, teknologi, atau proses internal yang memengaruhi kinerja. 5. Risiko inflasi. Inflasi mengerus daya beli hasil investasi terutama pada obligasi. 6. Risiko spesifik. Risiko yang terkait sektor tertentu, misalnya sektor teknologi. Nah, ada juga strategi mitigasi di dalam risiko. Yang pertama adanya diversifikasi, yaitu penyebaran investasi pada berbagai aset, sektor, atau geografis untuk mengurangi dampak kerugian. 2. Asset allocation, yaitu mengatur proporsi investasi sesuai profil risiko dan tujuan kita. 3. Hedging atau menggunakan instrumen dari derivatif untuk melindungi nilai portofolio dari risiko pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu mengenai strategi mitigasi risiko. Yang keempat yaitu ada rebalancing portofolio. Secara berkala menyesuaikan alokasi aset agar sesuai dengan target awal, terutama jika terjadi perubahan signifikan di pasar. Yang kelima yaitu ada monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan aktif terhadap kinerja portofolio dan risiko yang terkait. Evaluasi ini memungkinkan investor untuk mengambil langkah efektif bila diperlukan. Yang keenam yaitu ada manajemen risiko psikologis. Investor juga perlu mengelola emosi seperti ketakutan dan keserakahan yang dapat mempengaruhi keputusan dan investasi. Selanjutnya yaitu strategi diverifikasi portofolio. Seorang investor dengan profil risiko moderat memiliki portofolio berikut: 50% saham di sektor teknologi, 30% obligasi pemerintah, 10% reksadana pasar uang, dan 10% emas. Ketika pasar saham mengalami volatilitas tinggi, diverifikasi ini memungkinkan portofolio tetap stabil karena obligasi dan emas cenderung lebih aman. Tantangan dalam manajemen risiko yaitu meskipun strategi mitigasi risiko efektif, beberapa tantangan tetap ada, seperti 1. Ketidakpastian ekonomi global. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman investor. Banyak investor tidak memahami sepenuhnya risiko investasi mereka. Yang ketiga, biaya mitigasi risiko. Beberapa strategi seperti hedging memerlukan biaya tambahan yang signifikan. Baiklah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.